Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu kan berarti ada suatu kalor yang berpindah kan, seperti itu. Analoginya seperti ini. Jika ada dua buah benda yang suhunya berbeda dan saling bersinggungan, bisa itu ditempelkan pastinya, dihimpitkan, akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu yang lebih rendah. Nah, kita pada waktu SD kita sudah diajarin terkait tentang perpindahan kalor. Oke, saya mulai dari perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Ada tiga. Yang pertama kan kita dulu paham yang namanya konduksi. Ya. Konduksi. Ada lagi yang namanya konveksi. Ini ada yang namanya radiasi. Radiasi seperti itu. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, kalau misalnya yang konduksi yang pertama kita akan ingat itu di saat kita contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita waktu menggoreng menggunakan spatula yang terbuat dari aluminium, jadi lama-lama akan terasa panas sampai ke ujungnya. Kemudian yang konveksi itu kan aliran. Kalau aliran itu biasanya ya disertai dengan perpindahan partikel gas. Kalau konduksi itu tadi kita fokusnya adalah ke zat padat sebenarnya. Kalau yang konveksi itu berarti ke zat cair. Kalau radiasi itu berarti ke zat gas seperti itu. Oke, untuk lebih kalau radiasi belum ya. Kalau radiasi itu kita ingat kalau misalnya kita contohnya di SD itu yang sering diberikan contoh itu kalau misalnya kita ikut camping dan ada api unggunnya, kan lama-lama kita terasa panas. Jadi ada pancaran panas yang sampai ke tubuh kita, itu namanya radiasi. Oke, terlepas dari itu kita akan bahas satu persatu dari materi ini. Yang pertama terkait tentang konduksi. Satu, konduksi. Konduksi itu adalah analoginya seperti ini. Misalnya, saya memiliki sebuah batang logam. Nah, batang logam ini dia sepanjang L. Kemudian dia kan pasti memiliki luas penampang A. Nah, terus dia dipanaskan di ujung sini. Ini ada dipanaskan api. Ada pemanasan. Otomatis kan di sini ada T awalnya, T1-nya. Kemudian ini ada T2-nya. Berarti kan T2 maksudnya T2 itu bukan suhu setelahnya ya, tapi akan ada aliran kalor dari T1 menuju T2. Jadi lama-lama T2 juga akan ikut panas seperti itu. Nah, besarnya laju aliran kalor tiap satuan waktu Q per T atau biasa disingkat dengan H kalau konduktivitas. Laju aliran kalor tiap satuan waktu atau Q per T itu pada peristiwa konduksi itu besarnya adalah K, kemudian ada A delta T per L. Jadi H besarnya H atau laju perpindahan kalor tiap satuan waktu itu sebanding dengan K. K itu adalah itu adalah konduktivitas. Saya tulis di bawah aja. Jadi K itu adalah konduktivitas. Konduktivitas thermal. Ada juga yang memberikan definisi koefisien konduksi thermal, itu juga sama aja. Nanti kalau misalnya di dalam soal ada yang menuliskan konduktivitas thermal itu sama dengan koefisien konduksi thermal seperti itu ya. Kemudian ada A itu luas penampang. Luas penampangnya berarti kan ini tadi, ini luas penampangnya ini. Nah, ini luas penampangnya. Kemudian selisih suhu
kemudian sama L. L itu adalah panjang. Jadi kalau secara ini ya intrinsiknya berarti kan besarnya L, besarnya laju aliran kalor tiap satuan waktu itu sebanding dengan K kali A kali delta T, sebanding dengan konduktivitas. Kalau konduktivitasnya tinggi maka lajunya semakin kencang, luasnya semakin besar maka juga semakin besar. Kemudian kalau perubahan suhunya semakin besar juga akan semakin besar. Kalau L-nya berarti kalau semakin panjang berarti konduktivitas laju alirannya semakin lama, seperti itu. Jadi H itu sebenarnya dengan K A delta T per L. Selanjutnya yang kedua adalah konveksi. Untuk konveksi itu kita fokusnya pada suatu aliran. Ini misalnya saya punya wadah. Wadah ini saya panaskan. Wadah ini saya panaskan. Otomatis bagian bawah akan terasa lebih panas terlebih dahulu, ya toh? Jadi bawah itu panas, kemudian dia panas itu akan naik ke atas karena terjadi perbedaan suhu, maka akan terus membuat siklus seperti ini. Nah, maka hingga suhunya ini akan tercampur merata hingga apa namanya suhunya sama seperti itu. Jadi besarnya konveksi sama juga seperti yang awal tadi, seperti konduksi, besarnya H atau Q per T itu sama banding dengan H konduktif. Kalau tadi itu konduktivitas termal, tetapi di sini H itu adalah koefisien konveksi, H kali A kali delta T. Seperti ini. Ini adalah persamaannya. Itu untuk yang konveksi ya cukup segini aja, seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga itu adalah radiasi. Radiasi itu berarti kan pancaran. Nah, nanti itu ada nilainya sendiri-sendiri. Untuk yang ada beberapa apa ya? Ada konstanta yang muncul pada radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan kalor secara pancaran tanpa melalui zat perantara. Oh iya, ya di konveksi tadi ini berarti ada karena air ya, berarti kan otomatis ada perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi partikel yang di bawah setelah dia memanas dia akan naik ke atas, yang jadi perbedaan tekanan seperti itu. Selanjutnya yang radiasi tadi, radiasi itu berdasarkan hukum Stephen Boltzmann dinyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan luas dan tiap satuan waktu berbanding lurus dengan angka 4 suhu mutlaknya. Jadi besarnya W, kalau misalnya radiasi itu W itu besarnya adalah E atau T pangkat 4 dikalikan dengan A, luasan pengepangnya. Jadi terkait tentang radiasi ini akan dipelajari lebih mendalam di kelas 12 terkait tentang radiasi benda hitam, seperti itu di fisika modern. Jadi besarnya W itu adalah energi yang dipancarkan, itu sebanding dengan E atau T pangkat 4 dikalikan dengan A. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk mencari laju aliran kalornya ya sama dengan ini apa namanya Q per T. Kita gunakan Q per T aja sebenarnya sudah. Jadi kita gunakan Q per T. Q per T, laju aliran kalor tiap satuan waktu. Q per T sama dengan E atau T pangkat 4 per A. Dengan E itu adalah emisivitas bahan, kemudian T torsi ini ya. To di sini adalah konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann itu besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 seperti itu. T-nya adalah suhunya dalam Kelvin dipangkatkan 4 dan A adalah
luas penampang, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan ada 3 persamaan dari perpindahan kalor. Yang pertama, kesimpulannya, yang pertama ada yang namanya konduksi. Rumus lajunya, laju kalau tiap satuan waktunya adalah K A delta T per L. Ini adalah persamaan untuk laju konduksi pada peristiwa konduksi, seperti itu. Untuk yang kedua ada yang konveksi. Untuk yang konveksi besarnya Q per T itu sama dengan H kali A kali delta T. Untuk yang ketiga radiasi. Untuk radiasi besarnya adalah Q per T itu sama dengan E tau T pangkat 4 dikalikan dengan A. Ini sebenarnya dari semua penjelasan tadi kuncinya ada 3 persamaan ini, ada konduksi, konveksi, radiasi. Ya, demikian video pembahasan tentang perpindahan kalor. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.